dua Scream Queens Indonesia bergabung dalam satu film. Yasamin Yasem dan Taskia Namia. Mestinya hebat nih filmnya. Lembayung. Kalau kebayang tuh takut masih. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Oke, Lembayung film perdana penyutradaran Baim Wong. Jadi Tiger Wong itu tahun lalu memproduksi Berbalas Kejam di Prime. Reza yang main, menang Piala Citra Aktor Terbaik. Nah sekarang Baim Wong gregetan nih, pengen nyutradarain film. Diangkat dari thread viral Jin Poligigi. Nah di sini tadi kan udah dikasih tahu kan, Yasamin Yasem ketemu sama Taskia Namia. Didukung nama-nama kuat, Oka Antara, ada Arya Saloka, ada juga Asri Welas, Erik Estrada, Ence Bagus, gitu. Nah, Wulan Guritno. Oh iya, Wulan Guritno. Tio Pakusadewo. Satu scene. Oke, ceritanya? Ceritanya tentang ada dua mahasiswi ini, Pika dan Arum yang PKL atau KKN gitu ke klinik Lembayung di Jogja. Jadi mereka mahasiswi keperawatan lah ya. Iya, keperawatan. Sampai di lokasi lagi direnovasi. Ternyata di situ ada tempat angker karena di openingnya tuh udah dibuka dulu dengan ada adegan bunuh diri ya. Di klinik itu. Jadi klinik itu 5 tahun tutup, sekarang reopening. Ya. Arum ini punya rahasia, yaitu dia pada saat itu sedang hamil di luar nikah ya. Jadi dia harus menggugurkan kandungannya gitu. Nah, mungkin karena itu terus ditambah dengan tadi fakta bahwa tempat itu pernah terjadi pembunuhan, muncul ada hantu yang mengganggu nih. Sebetulnya ceritanya basically itu, jadi kisah si dua mahasiswi ini yang diganggu di Poliklinik Lembayung ini. Oke, pendapat lo tentang film ini? Ini kan Baim nih, pertama kali jadi sutradara dan dia co-writer. Iya, jadi menurut gue filmnya first look ya, dari gambar dan penggarapannya kayaknya sih cukup rapi, gambarnya bagus. Ipung DOP-nya tuh, pemenang Piala Citra. Pantes ya, jadi kelihatan film lah gitu, kelihatan film. Movementnya juga enak, tone-nya nyaman di mata ya. Jadi memang udah memenuhi syarat sebagai sebuah film. Oh ya, gue tadinya ngeliat ada banyak pertanyaan gitu, kayak misalnya ini direnovasi kenapa kamar mandinya jelek gitu. Jadi gue ada beberapa pertanyaan yang kayak gitu. Nah tapi ternyata memang pertanyaan-pertanyaan yang gue pikirkan itu bisa dijawab sih sama di film ini ya. Di film ini. Gitu. Setuju, visualnya oke banget. Gue masih kurang srek film ini, jump scare itu masih main sound effect gitu kan, yang jadi kenceng banget. Kenceng banget, ngagetin. Jadi walaupun nggak pengen kaget pun jadi kaget karena tidak. Jadi jump scare kayak gempuran jump scare ada. Gempuran jump scare. Gitu. Nah, gue sayang sebagai sutradara debutan yang mestinya masih seger, cara itu masih dipakai. Salah satu pertanyaan gue adalah yang di opening itu kan kayak, oh mana nih penjelasannya, siapa ketemu siapa ini? Itu sempat jadi pertanyaan, tapi memang jawabannya nanti. Karena nih film termasuk film yang kayaknya mau mencoba mengupas sedikit-sedikit misterinya. Jadi mengupas kanan supaya dapat misteri satu, terus dikupas lagi ada misteri lain gitu lah. Ya, niatnya mungkin seperti itu. Oke, Taskia Namia, Yasamin Yasem, mereka belum pernah satu film sebelumnya nih. Dan di perfilman horor nama mereka berkibar banget. Iya, Ratu Horor 2 dari sedikit Ratu Horor sinema Indonesia. Menjanjikan gitu kan. Terus tapi di sini mereka jadi sahabat nih, Bay. Jadi nggak ada versus nih. Nggak ada versus. Di atas kertas nggak ada versus. Oke, penilaian lu sendiri secara keseluruhan ini apa nih? Ada poin-poin yang lo mau
Ya, bahas nggak? sebetulnya oke, misalnya gue punya banyak pertanyaan pada saat gue nonton, kok begini, kok begitu. Baim kayaknya bisa menjawab pertanyaan itu, walaupun setelah kita nonton lebih jauh, itu akan terjawab pertanyaan gue. Tapi gue ngerasa setelah setengah babak yang pertanyaan gue udah mulai terjawab, ini oke juga. Tapi pada saat menyelesaikan film, pada saat adegan mulai memuncak nih, jadi karena nih ngomongin act 3 ya, dimana penyelesaian film, jadi gue nggak bisa lebih detail, tapi gue ngerasa Baim kebingungan gitu, kayak gue mesti ngapain ya dalam pikiran gue ya. Jadi kayak mesti diapain nih, apa yang mesti terjadi nih gitu, kayak dia nggak tahu. Jadi konsistensi dan logika mulai ditinggalkan. Gitu. Jadi gue memerhatikan, wah kok secara logika nggak masuk ini, secara logika film pun nggak masuk gitu. Nah itu yang gue rasakan. Valid, Bay. Jadi gini, kalau lo bilang kan lo di awal banyak pertanyaan, dan film ini terakhir menjawab. Kalau buat gue, film ini menyisakan lebih banyak pertanyaan ketimbang menjawabnya, bahkan sampai film selesai. Ada beberapa poin yang dijawab, tapi begitu aja gitu. Lebih banyak yang enggak gitu. Buat gue ya, ada yang dikorbankan, iya banget, gue setuju itu. Act 3-nya terasa kebingungan, buru-buru gitu kan. Ini harus selesai gitu. Iya, tapi gue bahkan merasakan di tengah-tengah Act 2 pun udah gitu. Artinya gini, ada twist yang udah dimunculin di tengah-tengah. Sehingga kita tahu bahwa ke belakangnya pasti bakal banyak lagi gitu. Dan emang banyak banget twistnya. Sehingga dan beberapa di antara gue ngeliat ini twist hanya demi ada twist aja gitu loh. Setuju. Nah itu yang jadi cuma sekedar ngasih shock value. Nah karena kalau lo kaget, lo nggak nyangka. Kalau bagi gue gitu, twist yang bagus adalah twist yang udah ada build up-nya, walaupun orang banget, tapi nggak nyangka itu. Iya, gitu. Nah ini enggak, memang sekonyong-konyong begini, lu pasti nggak nyangka. Ya nggak nyangka lah, orang nggak ada establishingnya, iya nggak? Gitu loh, nggak ada build up-nya, nah kayak gitu. Dan itu banyak di film ini, sehingga buat gue menjadikan Act 3-nya berantakan. Baim Wong mengaku bahwa skrip yang dibawa, yang mereka pakai untuk reading, itu masih direvisi terus. Di lapangan tuh bisa dirombak sama dia gitu. Tujuannya apa? Dia kepingin, Baim kepingin orang nggak nyangka nih bakal seperti ini langkahnya gitu. Jadi valid, yang kita rasakan penonton adalah dia ngasih shock value, tapi segitu doang gitu ya, cuma nggak nyangka. Tapi wah, kenapa bisa begininya tuh nggak ada. Gitu. Ya, misalnya kalau ada beberapa adegan yang gue pertanyakan nih, jadi kayak ini ada di trailer juga. Jadi si mereka sebagai mahasiswi PKL lah ya, terus ada tamu datang, tamu dokter gigi, masuk duduk di situ. Kenapa nggak kasih tahu dokternya, ya kan? Malah, saya ke front desk dulu, terus lama banget. Sementara itu klinik yang sepi ya. Nah, itu kalau kita menanyakan dengan logika. Iya, gitu. Klinik yang sepi. Nah, itu juga jadi pertanyaan gue, karena tokoh si Moming yang diperankan Erik Estrada itu sempat diteror ya. Terus dia kabur gitu. Nah, kaburnya tuh ke hutan. Tapi dalam hati gue mikir, loh, emang klinik ini di dalam hutan, di mana sih? Karena kita nggak tahu ya. Ya, nah itu satu lagi masalah yang mungkin nggak terlalu dinotis sama penonton, tapi kalau kita mau mikir itu berasa banget film ini apa ya, mapping geografinya tuh kurang. Misalnya kayak klinik ke tempat mereka nginep gitu kan, karena kok kadang yang terus kayak ketika si Arum sakit, ibunya gampang banget, sehingga sementara di awal tuh kayak perjalanan jauh banget ya kan. Di esok itu si Arum sampai mabuk gitu, kayak gitu. Nah sebenarnya ada catatan gue juga. Sebenarnya mungkin selera pribadi ya. Jadi kayak hantunya tadinya kayak awalnya tuh serem banget,
pada saat belum di make up aneh tuh. Masih si Anna Jobling ya? Iya. Dengan senyum yang kayak smile sama kayak itu Evil Dead creepy dan gue sempet kayak begidik gitu. Bagi gue serem dan gak pakai CG terus tapi terus banyak CG-nya yang menurut gue juga impact-nya malah jadi tumpul ya. Impact-nya jadi tumpul. Iya. CG-nya mendingan minimum sih karena terbukti yang pada saat nggak pakai CG itu bagus. Ya gitu. Mendingan si Anna Jobling tuh disuruh senyum ala smile. Ini kan kayak gini nih smile serem kan? Atau nyokap di Evil Dead Rises kayak gini udah. Gua rasa memang referensi ke situ. Cuma tadi ketika ditanya nggak mau jawab juga gitu kan ya. Tapi referensi gitu serem gitu loh. Cuma begitu udah yang kayak di poster jadi kurang ya. Sama catatan lagi, gue ngelihat kalau bicara inkonsistensi ya, akhirnya jadi karena ada perubahan skrip di lapangan, banyaklah karakter yang come and go begitu aja. Dayu jadi nyokapnya Arum, satu scene kan. Terus Wulan Guritno, mungkin dia jadi key character, tapi di sini cuma muncul 2 scene. Tio Pakusadewo 1 scene. Dava Wardana sebentar banget hilang setengah film. Spoiler, gitu loh. Banyak banget kejadian kayak gini gitu ya. Jadi yang ya itu tadi ketika improvisasi skrip di lapangan jadinya kayak gini. Tokoh Dr. Ringo, Oka Antara itu muncul di awal, kemudian hilang lama banget. Ya, kayaknya setengah film tuh dia nggak ada, baru muncul lagi belakang. Kayak gitu tuh. Jadi yang memang rawan ya improvisasi skrip di lapangan, dan itu berasa di sini. Skor bagi gue sebetulnya gue sempat menikmati Act 1 dan Act 2 yang seperti gue bilang pertanyaan gue banyak terjawab, tapi bagi gue hancur banget di Act 3 nya, terlihat bingung mau ngapain. Gue kasih 6 karena ada X1, X2 yang lumayan bagi gue. Nah, yang works buat gue itu cuma X1. Ya, itu tuh yang masih dapet gitu ya. Sementara di Act 2 seperti yang gue bilang tadi, udah mulai tuh yang dia bikin twist hanya demi twist. Nah, itu berlangsung sampai film selesai. Bener-bener sampai film selesai gitu. Nah, gue termasuk yang kurang suka yang orang bikin twist hanya karena buat orang kaget nggak nyangka aja. Cuma bikin sekedar nggak nyangka sih gampang lah. Kecoa aja jadi pembunuh gitu kan. Orang nggak bakal nyangka gitu kan. Tapi kan gitu loh. Buat gue nggak kena, tapi gue menghargai teknis film ini. Gue menghargai Yasamin di sini. Bagus gitu kan. 3. Oke. Biasa aja. Ya. Oke. Menurut kamu gimana? Terus tertarik gak nonton film ini? Seneng gak ngelihat? Tapi gini, menurut gue sih cukup ini ya, sesuai dengan selera orang Indonesia. Ingat Vina berapa juta penonton di kita? Dan ini banyak jump scare-nya, serem. Banyak plot twistnya, jadi mungkin bisa. Dan dari thread viral gitu, jadi bisa aja gitu bicara ke selera publik gitu kan. Tapi ini kan yang namanya opini kan pasti subjektif, nggak ada opini objektif gitu kan, bukan opini namanya gitu. Di gue segitu, Bayu segitu. Kamu gimana? Kalau udah nonton tulis komen. Seneng nggak ngelihat nama Yasamin Yasem Tazkia Namia di satu film? Seneng gak ngeliat Baim Wong jadi director gitu, karena sebagai aktor dia udah bagus gitu. Tulis komen, jangan lupa share, like. Makasih udah mampir, sampai ketemu di film berikutnya. Salam.